Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Esensi spiritual melonjak di dalam lembah. Kemegahan putih bersih bersinar cemerlang, seolah-olah ada matahari yang beristirahat di tempat ini. Itu sangat cerah dan mempesona. Selain itu, gelombang aroma dari tanaman obat tercium di udara. Lembah ilahi. Ini adalah nama lain yang dimiliki gunung abadi untuk itu, karena itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh dewa yang dulu tinggal di sini. Hukum alam sempurna di sini, dan Dao Agung sempurna. Anda harus memahami bahwa hukum alam di alam bawah tidak lengkap, dan langit dan bumi di bawah sini tidak sempurna. Ini adalah masalah besar, namun di Gunung Abadi, sebenarnya ada tempat seperti ini. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyebutnya lembah ilahi. Ada darah di baju perang Shihao, tapi dia masih berjalan dengan sangat mantap. Dia berjalan menuju bagian dalam lembah sambil membawa Kinsan. Pada saat ini, dia kuat dan tegas, dan gelombang niat pertempuran melonjak dari tubuhnya. Meskipun luka Kinsan parah dan tubuhnya compang-camping, dia masih tersenyum. Wajahnya berlumuran darah, dan penampilannya agak menakutkan. Sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari kakekmu yang bertangan satu itu. Shihao melirik sekilas. Satu tangan membawa Kinsan, dan yang lainnya melepaskan tamparan, melepaskan suara pak yang mengerikan dan jelas. Simbol berkedip dengan serangan itu. Dengan suara peng, Kinsan sekali lagi terbang keluar. Ketika kekuatan luar biasa ini mendarat di tubuhnya, dia terbang keluar seperti bintang yang melesat melintasi langit sebelum menabrak dinding lembah. Bahkan gunung bergemuruh dengan kebisingan. Sosok berdarah besar tertinggal. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kinsan meluncur turun dari sana dan mendarat di kaki gunung. Dia benar-benar sangat kuat. Untuk orang normal, lupakan tentang bertahan hidup, hanya daging mereka saja yang akan meledak menjadi pasta yang kacau. Seberapa kuat kekuatan Shihao? Itu sudah cukup untuk meruntuhkan puncak gunung. Kinsan dikenal sebagai orang gila. Dia sudah kuat sejak kecil, mengejar dao ilahi dengan gila-gilaan. Dia mengolah banyak kemampuan ilahi gunung abadi. Kekuatan magisnya tidak terbatas, dan itu telah lama membaptis kekuatannya berulang kali, membuatnya bahkan lebih kuat daripada dewa penjaga Fajra. Saya sebenarnya masih batuk darah meskipun tubuh saya compang-camping. Ini benar-benar keajaiban, bahkan pada tahap ini, dia masih mengejek dirinya sendiri. Dia sudah mengolah tubuh ajaib abadi puluhan tahun yang lalu, salah satu metode terbesar klan. Lupakan kegunaan lainnya, hanya efeknya pada tubuh sudah cukup bagi seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan di alam pakar tertinggi. Ekspresi Shihao dingin dan acuh tak acuh. Dengan satu langkah, dia melintasi area yang luas, mencapai di depannya dalam sekejap. Dengan suara pak, kakinya tersapu. Seolah-olah seekor naga banjir mengacungkan ekornya, mendistorsi ruang di sekitarnya dan menciptakan suara yang sangat besar. Tendangan ini mendarat di dada Qin Chao seperti tombak, menyerangnya sampai dia sekali lagi menabrak tebing. Kaki Shihao terentang lurus dan menekan dadanya. Teruskan. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghancurkanku hingga berkeping-keping. Ini adalah pintu masuk lembah tempat aku menendang lelaki tua berlengan tunggal itu sampai dia memuntahkan darah dan terluka parah. Tawa keras Kinsan agak aneh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, membuatnya terlihat agak menyeramkan. Hong! Shihao tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninju keluar. Itu menghasilkan area energi yang luar biasa saat menghantam dagunya. Dengan suara kaaca, suara tulang yang membelah telinga bisa terdengar. Beberapa gigi terbang keluar.
Serangan ini cukup untuk mengirim individu lain pada level ini menjadi pasta berdarah dan menyebabkan tubuh mereka meledak. Namun, Qin Shan masih hidup dan dia masih tersenyum dengan dingin dan dalam. Di belakang, tubuh Qin Hao masih tertutup pakaian ilahi perak. Rambut hitamnya berkibar-kibar dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia mengangkat tombak perak lagi dan mengarahkannya ke tengah punggung Shi Hao, melepaskan niat bertarung. Wajah Shi Hao dingin dan terpisah. Dia tidak berbalik. Setelah merasakan ujung niat membunuh yang kuat, dia mengunci targetnya. Simbol berputar-putar di sekelilingnya dan melompat-lompat seperti kobaran api. Kedua tetua menggelengkan kepala, dan salah satu dari mereka menarik Qin Hao kembali, menyuruhnya untuk tidak bergerak dan menekan tombak perak cemerlang di tangannya. Orang lain berkata dengan lembut, Qin Shan sudah gila karena kultivasi. Anda tidak perlu ikut campur. Qin Hao tercengang dan mengungkapkan ekspresi bingung. Ini adalah gunung abadi. Apakah Anda pikir kita akan melihatnya mati? Qin Shan telah memasuki kegelapan, dan demi menuju jalan yang terkuat, dia ingin mencapai langkah lain dalam kegilaannya. Seorang penatua menjelaskan. Batu kecil, kamu cukup kuat, tetapi kamu salah perhitungan. Anda tidak memainkan peran Anda dengan benar sebagai kaisar muda, dan Anda malah datang ke klan Qin saya. Anda hanya berusaha mempermalukan diri sendiri. Menurutmu jenis tempat apa ini? Bahkan Raja Surgawi akan merasakan ketakutan yang menahan. Bahkan jika burung surgawi kuno datang, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Qin Shan meludahkan beberapa gigi dan terus tetap pantang menyerah. Dia berkata dengan senyum dingin, jika kamu ingin membalas dendam untuk kakekmu, maka datang saja dan serang aku. Jika tidak, Anda akan dipukuli sampai Anda batuk darah oleh orang lain dan mengikuti jejak kakek Anda. Kalian semua tidak penting di sini. Kakek Shi Hao adalah intinya. Semua yang kakeknya lakukan untuknya adalah demi dia, dan alasan dia kehilangan lengannya juga demi dia. Shi Hao tidak akan mentolerir orang lain yang mempermalukan kakek 15 dewa iblis agung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan melepaskan tamparan lagi. Ini adalah tamparan besar di wajah, menyebabkan tulang pipi Qin Shan terbelah dan hampir menyebabkan tengkoraknya hancur. Luka-lukanya sangat parah. Tanpa ragu, tubuh sihir abadi menunjukkan betapa surga menentangnya. Bahkan setelah menahan serangan ini, dia masih belum mati. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Shi Hao menahan sedikit. Dia tidak ingin Qin Shan segera mati. Dia ingin mencari tahu persis di mana kakeknya berada, jadi dia membiarkannya hidup-hidup. Terus berlanjut. Pergi dengan kekuatan penuh ke tubuhku. Bisakah kamu menamparku menjadi daging busuk? Bocah, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan terlalu lembut. Qin Shan menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan semua jenis simbol misterius muncul. Ini adalah formasi yang telah diukir ke dalam dagingnya. Mereka membentuk lorong surgawi yang misterius dan beredar dengan kekuatan magis. Apakah kamu meminta kebrutalan? Shi Hao bertanya. Dia sekali lagi mengangkatnya. Sebuah tinju menghantam keluar, meledakkannya keluar. Kaaca! Tulang dada Qin Shan terbelah menjadi 7 atau 8 bagian, dan darah mengalir keluar. Namun, tubuhnya mulai bersinar lebih cemerlang. Tubuh ajaib abadi bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah perwujudan dari daging yang dipadatkan dan disempurnakan hingga batasnya. Itu dikenal sebagai tubuh ajaib abadi, dan bahkan setelah kematian, itu masih tidak akan rusak. Tubuh ajaib ini bisa menandingi tubuh tak terpecahkan Vajra Sekte Barat. Daging didorong ke batasnya, menjadi abadi dan selamanya ada. Ketika Qin Shan menindas dunia dengan kekuatannya,
tubuh berharga inilah yang membuatnya tak terkalahkan. Tidak diketahui berapa banyak lawan kuat yang telah dikalahkan. Dia jarang memiliki lawan di ranah ahli tertinggi. Ini juga mengapa dia masih hidup setelah menderita serangan Shi Hao berulang kali. Dia tidak mati karena tubuhnya robek dan tulangnya hancur. Jangan berhenti. Saat aku melawan kakekmu, tindakanku jauh lebih kejam darimu. Aku membuatnya batuk darah lagi dan lagi. Qin Shan berteriak dengan marah. Wajahnya terdistorsi. Saat ini, tulang dadanya tidak hancur dan malah bersinar. Kekuatan ilahi muncul dari sumsum tulangnya yang berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Hong! Shi Hao mengirim tinju terbang keluar. Itu meledak melalui layar cahaya, menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya bergetar sekali lagi. Beberapa dari mereka meledak menjadi pecahan. Sepertinya akan sulit bagi mereka untuk melakukan reformasi. Jenis kekuatan tinju ini dapat dianggap tak tertandingi di dunia ini, karena tidak ada orang lain yang dapat dengan mudah menindas tubuh sihir abadi. Tidak mungkin tulang kokoh seperti itu akan terbelah di bawah serangan normal apapun. Hei, aku masih belum mati. Jika Anda punya nyali, coba lagi. Kalau tidak ada alasan bagi Dewa Qin klan saya untuk keluar. Ketika dia melihatmu, dia tidak akan senang. Qin Shan tampaknya telah memasuki keadaan iblis. Pupil matanya menyeramkan, dan rambut abu-abunya berlumuran darah. Dia gila ke tingkat yang menakutkan. Sesuai keinginan kamu. Kata-kata Shi Hao sedingin es. Tinjunya bersinar, menampilkan teknik kunpeng. Kali ini, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan malah hanya menghancurkannya ke bawah, namun itu membuat tubuh Qin Shan mengeluarkan suara pipa. Semua persendiannya meledak. Namun, karena inilah Qin Shan tampak semakin jahat. Setelah semua tulang di tubuhnya meledak, penghalang cahaya yang terbentuk dari cahaya pelangi muncul, mengelilinginya. Akhirnya, itu membentuk cairan ilahi, mengelilinginya di dalam. Itu terus mengalir dengan misteri mendalam yang abadi, dan semua jenis simbol muncul di dalam cahaya suci pelangi. Aura itu sangat kuat hingga membuat orang lain gemetar. Bocah yang belum dewasa, teruskan! Qin Shan meraung. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan batasan tubuhnya, dan menggunakannya untuk menembus kemacetan. Di kejauhan, Qin Hao mengungkapkan ekspresi tertarik. Itu tidak semua. Jika dia berhasil, dia akan memberikan kepada Anda beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Di sebelahnya, seorang penatua berbicara. Matanya menyala-nyala, dan sebenarnya ada semacam antisipasi di dalamnya. Shi Hao merasa bahwa pihak lain menggunakan siksaannya, dan saat ini, situasinya tampak agak aneh. Ketika dia menyerang, cairan kental itu sangat aneh, seolah-olah bisa menyerap semuanya. Tulang Qin Shan semuanya hancur. Semangat dan sumsumnya bersinar, membawa kembali kehidupan baru. Kekuatan magis melonjak keluar, mengelilinginya di dalam. Ini adalah transformasi yang mirip dengan nirwana. Mari kita akhiri ini. Saya telah mengizinkan Anda untuk melihat harapan, tetapi Anda tidak dapat mencapai langkah terakhir itu, apalagi mencuri teknik saya yang berharga. Shi Hao dengan dingin dan tanpa emosi mentransmisikan suara. Pada saat ini, kunpeng yang halus bergerak di telapak tangannya. Itu memasuki cairan suci, menembus penghalang cahaya Qin Shan untuk secara paksa menerobos kepompong besar. Cairan dengan panik melonjak untuk mengukir semua simbol Shi Hao dan mendapatkan misteri kunpeng. Ini adalah seni rahasia menakutkan yang bisa membawa transformasi besar antara hidup dan mati. Namun, Shi Hao bukan orang biasa. Dia tidak hanya lama menyadari apa yang sedang terjadi, dia juga memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan kesempatan untuk mengorek teknik berharganya.
ini buruk. Dia tidak mendapatkan teknik yang berharga. Qin Shan dikalahkan. Di sisi Qin Hao, ekspresi kedua tetua berubah. Mereka bergegas ke depan. Ada sekte yang menjaga teknik kuno di klan Qin yang diketahui memungkinkan esensi seseorang menjalani nirwana. Itu adalah sihir rahasia yang tak tertandingi. Jelas bahwa Qin Shan berhasil dalam kultivasinya dan terakumulasi sepanjang waktu, menunggu kesempatan untuk mengambil langkah maju itu. Sementara itu, hari ini, ada peluang luar biasa di depan matanya. Dia ingin mencuri teknik hebat Shi Hao, terutama teknik berharga Kun Peng. Karena itu, dia menunjukkan kejahatan dan kegilaan seperti itu. Jenis teknik kelahiran kembali ini sangat kuat dan misterius. Ketika dilakukan, tidak hanya membersihkan diri, bahkan bisa mengukir semua jenis hukum alam dan dao dari dunia luar. Serangan Shi Hao akan terukir di dalam cairan ilahi dan akhirnya menjadi milik Qin Shan. Sayangnya, meskipun rencananya sudah direncanakan dengan baik, Qin Shan masih belum bisa memenuhi keinginannya. Tangan kiri Shi Hao membentuk teknik Kun Peng, menampilkannya hingga batasnya. Sebatang rumput muncul di tangan kanannya, dan niat pedangnya bahkan lebih mendominasi. Itu benar-benar memicu tempat ini. Anda? Qin Shan sangat khawatir dan sedikit takut. Itu karena dia menemukan banyak gelombang kekuatan mengalir di tubuhnya. Itu telah lama terakumulasi dalam dagingnya, dan pada saat ini, mereka semua meledak. Kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Tubuhnya hancur, dan dagingnya hancur. Puluhan hingga lebih dari 100 formasi yang terukir di tubuhnya semuanya menjadi redup dan dengan cepat padam. Tidak! Ini adalah jalan daonya, perwujudan dari pencapaian hidupnya. Namun saat ini, semuanya terhapus oleh yang lain. Sudut mulut Shi Hao mengeluarkan seringai. Meskipun dia tidak tahu sebelumnya bahwa pihak lain sedang mencoba untuk merebut tekniknya yang berharga, dia tahu bahwa pasti ada tujuan dari kegilaan orang ini. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Qin Shan ingin menggunakan kekuatannya untuk menjalani kelahiran kembali, dia dengan sengaja meninggalkan banyak kekuatan tersembunyi tanpa meledakkannya. Seperti yang kamu inginkan. Shi Hao berkata dengan lembut. Di telinga Qin Shan, suara ini penuh dengan ejekan, dan terlebih lagi merupakan jenis ketidakpedulian. Tubuhnya yang hancur sedingin es dan penuh keengganan, serta ketakutan yang luar biasa. Itu benar-benar seperti yang dikatakan batu kecil itu. Pihak lain membiarkannya melihat harapan, tetapi tidak membiarkannya melewati langkah terakhir. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan teknik berharga pihak lain. Qin Shan sangat menyesal. Kali ini, dia mengambil risiko terlalu banyak. Jika dia menggunakan metode ini di tempat lain untuk menerobos, maka itu akan baik-baik saja. Namun, dia hanya harus memilih untuk mencuri teknik berharga Shi Hao, menyebabkan situasi menjadi sangat menyedihkan. Shi Hao terkejut. Ketika dia memicu kekuatan tersembunyi dan tangannya memasuki cairan suci, dia benar-benar menyentuh hamparan simbol yang gemerlap. Apa ini? Dia dengan cepat mengumpulkannya, mengumpulkan semua cairan berharga. Ini adalah kekuatan magis yang dicurahkan dari sumsum tulang pihak lain. Itu suci dan sempurna, dan ada bagian dari teknik rahasia. Tak lama kemudian, dia tergerak. Ini adalah lembar teknik kuno yang disebut teknik 5 fase nirvana. Itu sebenarnya sekte Qin Clan yang menekan sihir besar, salah satu warisan paling kuat dari Gunung Abadi. Orang normal tidak akan pernah menyentuh jenis kemampuan ilahi ini. Hanya karena Qin Shan terlalu luar biasa, dia bisa mengolahnya. Meskipun dia telah jatuh sedikit ke dalam kegelapan, kekuatannya luar biasa. Sulit baginya untuk menemukan banyak lawan di level yang sama. Shi Hao sangat tersentuh. Dia telah melihat teknik Kun Peng, mempelajari teknik Xuan Ni,
dan bahkan mengolah niat pedang dari batang rumput, jadi pengalamannya secara alami luar biasa. Dia secara alami mengerti bahwa teks rahasia ini hebat. Itu seharusnya ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Gunung Abadi. Teknik kelahiran kembali ini bisa memecahkan masalah terbesarnya. Dunia ini rusak, dan dao besar tidak lengkap. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi masalah, dan karena itu, dia membutuhkan baptisan yang luar biasa. Metode ini sangat cocok untuknya. Setelah memilih kesempatan yang cocok, dia bisa melampaui dan menjadi lebih kuat. Dia akan terlahir kembali. Di kejauhan, kedua tetua telah lama mengambil tindakan, tetapi mereka tidak bisa mengikuti kecepatan Shi Hao. Dia membawa Qin-san saat dia bergerak, bergegas ke lembah dan terus mengumpulkan simbol untuk mendapatkan teks lengkap. Selain kelahiran kembali, metode ini juga memiliki kegunaan besar lainnya. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Shi Hao tercengang. Semakin banyak yang dia dapatkan, dia semakin bahagia. Di lembah, semuanya damai. Rusa 9 warna berjingkrak-jingkrak, dan burung merak pelangi terbang. Ini adalah bumi ilahi sejati. Air terjun perak jatuh dari puncak gunung, berhamburan turun dari langit. Sementara itu, ada pemandangan yang lebih indah di kedalaman tanah suci. Itu sangat luar biasa sehingga seperti alam ilahi. Aura para dewa memenuhi udara. Lembah itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di dalam salah satu dari mereka, pemandangannya sangat familiar. Pikiran Shi Hao bergetar. Itu mirip dengan halaman di Martial Imperial Manor tempat dia tinggal sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sepasang sosok yang dikenalnya di wilayah itu. Pada saat ini, pikiran Shi Hao ada di mana-mana. Gelombang panas mengalir ke pikirannya, dan matanya menjadi berkabut. Suaranya bergetar dan membawa emosi yang luar biasa saat dia bergumam, "Ayah, Ibu." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.